Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menyajikan data yang kedua, yakni dalam bentuk tabel gitu ya. Tabel itu pasti bentuknya adalah kolom-kolom. Karena tabel tadi ada dua, data tunggal dan juga data kelompok. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan gimana ketika kita memiliki temuan data itu, datanya adalah data kelompok gitu ya. Seorang guru bahasa Inggris telah melakukan uji kompetensi untuk mengetahui kemampuan reading siswanya. Dari hasil ujiannya menunjukkan bahwa dari 37 siswa nilai kan punya 37 siswa nih ya, nilai terendahnya itu 65 dan nilai tertingginya ternyata ada yang sampai mendapatkan nilai 89. Buatlah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kenapa ada temuan seperti ini? Karena yang namanya contoh, saya membuat data itu data fiktif lah, kita buat sendiri. Seumpama ya, ini seumpama ketika ada rentang nilai yang dimulai dari terendahnya 37, tertingginya 89, bagaimana cara membuatnya. Tapi ketika nanti kalau Anda sudah di riset atau penelitian, pasti sudah barang tentu data Anda itu sudah fakta ya, sudah fakta, sudah real, sehingga tinggal kita memasukkan data tersebut. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya ketika kita membuat data fiktif ya, data fiktif, data istilahnya penggambaran gitu ya. Ketika ada temuan yang menunjukkan nilai terendahnya 37, nilai tertingginya adalah terendahnya 65, tertingginya adalah 89. Nah, jadi kita bisa buka langsung ke Excel gitu ya. Saya perbesar. Oke, ke Excel seperti ini. Saya tambahkan sheet yang kedua untuk membuat data kelompok ya. Tadi caranya, nah misalkan ini nilai reading ya, siswa sejumlah berapa tadi, 37 ya yang diminta. Jadi kita buat caranya adalah sama dengan run between, karena kita membuat data fiktif. Bottom adalah nilai terendahnya 65, kemudian titik koma 89, kita tutup kurung, kita enter, kemudian tinggal 30 ya, kita tarik aja 10 ke kanan, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya. Ketiga sama ke 7. Oke, nanti saya akan delete sedikit. Karena kita delete ini menunjukkan akan berubah datanya, maka untuk mengunci gitu ya, mengunci data ini sehingga tidak berubah, kita blok datanya, kemudian klik kanan, kita klik copy, arahkan kursor ke sini, ke pojok ya, arahkan kursor sini, kemudian klik kanan, pilih yang face value ya, ada value seperti ini. Oke, nah dengan secara otomatis data ini sudah tidak bisa berubah-ubah karena kita sudah mengunci ya. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya kita buat datanya, yakni caranya buat tabel ya. Misalkan ini tadi prestasi ya, nilai reading, ini berarti frekuensi ya, frekuensi insert aja, nah seperti ini. Nah ini frekuensinya, jumlahnya berapa ya. Oke, kita buat seperti ini.
buat kotaknya dulu. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita lihat cara ketika kita membuat ini ya, temuan data. Caranya yakni kita tentukan ring. Nah, ring itu adalah rentang. Nah, rentang atau jangkauan yang ring nanti nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian yang kedua, tentukan banyaknya kelas. Nah, banyak kelas ini adalah K dengan rumus Target. K itu sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian yang ketiga adalah tentukan bagaimana caranya kita membuat lebar kelas. Lebar kelas ini adalah bisa nanti dalam bentuk P, artinya lebar sama panjang sama interval itu sama. Jadi boleh disimbolkan C, P, ataukah I. Caranya adalah rentang dibagi dengan K. Oke, saya langsung ke datanya. Ke sini kita tentukan dulu di sini dengan rumus Target tadi ya. Kita tentukan dulu R-nya. R itu adalah high score dikurangi low score. Kita cari high score-nya. Berarti kita harus di sini buat high score-nya berapa. Jadi kita buat dulu nilai maksimalnya, nilai minimalnya, akun datanya ya, akun datanya, jumlah datanya ada berapa sehingga nanti kita mudah. Oke, nilai max sama dengan, kita klik 2 kali, maksimalnya 89, nilai minimalnya berapa, sama dengan minimal. Kemudian di blok account itu banyak data, account sama dengan account data. Oke, nah 37. Kemudian kita tinggal nyari high score-nya, berarti nilai maksimal minus nilai minimal. Nah, ini 24 ya. Setelah mencari R, kita cari K. K itu dari 1 plus 3,3 log N. Nah, kita cari dari sini biar mudah. Log N bisa kita tentukan dulu untuk mempermudah kita pencarian data. Ya, log N sama dengan, tinggal aja sama dengan log N data kita ya. Jadi boleh sama dengan log akun data kita sekian. Nah, log N nya sekian, jadi di sini bisa sama dengan 1 plus dalam kurung 3,3 kita kalikan log N nya ini. Oke, enter ya. Jadi nanti ada 6 kelas ya. 6 kelas itu maksudnya yang kesini nih, 1 2 3 4 5 6. Nah, saya kasih ini insert aja. Nah, ini nomor ya. Nanti ada 1 2, ada 6 kelas. Nah, seperti ini. Jadi yang ini kita tidak butuh ya. Nah, kita delete. Nah, kita butuhnya ini. Nah, setelah itu kita buat C atau KP atau KI boleh ya. Caranya adalah R dibagi dengan K. Nah, R kita punya ini dibagi dengan K nya 6,1. Nah, sekitar 3,8. Kalau kita bulatkan jadi 4 pembulatannya. Nah, gini ya, di decrease ya, di 4. Jadi nanti itu rentangnya 4. Kita lanjutkan. Nah, kita membuat tabel ya. Kita membuat tabel dimulai dari
nilai terendah ya, nilai terendahnya adalah 65. Nah, kita buat pakai rentang 4 misalkan ya. Kalau pakai rentang 4 itu nanti 65, 66, 67, 68. Jadi di sini 68. Oke, sini saya cut dulu ya biar bersih. Nah, ini kemudian selanjutnya 69. Nah, di sini 72, 69, 70, 71, 72. Oke ya. Kemudian di sini 73, 77. Karena kita pakai rentang 4 ya. Sini 76, 73, 74, 75, 76. Kemudian 77, 80, 81. Ini tambah 3 berarti 81, 82, 83, 84. Oke. 81, 82, 83, 84. Di sini 85. Nah, berakhirnya 88. Nah, karena kita masih punya nilai terakhirnya itu adalah 689, jadi kita harus nambah 1 kelas lagi. 89, di sini 92 gitu ya. Nah, ini malah kita jadi 7 kelas, padahal kita sebenarnya tadi punya K itu adalah 6 kelas. Nah, jadi sebenarnya boleh kita apa namanya, buat lagi, jadi mungkin lebih sederhana lagi, jadi 6 kelas, tapi kita menambahkan di intervalnya. Jadi kita tambahkan 1 di sini jadi 69 ya. Kita pakai yang rentang 5 gitu ya. Jadi di sini 70, sini 74, nah 75, 79, sini 80, 84, 85, 89. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita pakai yang hanya rentang 5 atau interval 5, kita cukup pakai 5 kelas. Nah, jadi kita pakai yang 5 ini ya, rentang 5 aja. Jadi sebenarnya boleh kita membuat seperti itu untuk efisiensi data gitu ya, untuk efisiensi data. Selanjutnya kita buat frekuensinya, ini pakai sama dengan frekuensi. Kemudian data array kita, kalau kita mau buat langsung, jadi kita blok dulu biar mudah. Tinggal nih frekuensi kita blok data kita, titik koma, ins array gitu ya. Ctrl Shift Enter secara bersamaan ya. Nah, jadi ini sudah bisa. Nah, kita tinggal summary, cek jumlahnya ada 37 atau enggak. Nah, kita cek summary-nya. Oke. Nah, ini sebesar ada 37, maka inilah yang disebut dengan tabel data kelompok ya. Data kelompok dari sejumlah 37 mahasiswa yang mendapatkan nilai reading. Nah, untuk kelengkapannya kita buat yang namanya frekuensi kumulatif, karena nanti terkait tentang kita membuat grafik, penyajian data grafiknya gitu ya. Ini frekuensi kumulatifnya sampai nanti frekuensi relatifnya. Nah, frekuensi relatif. Nah, ini frekuensi kumulatif itu menambahkan di setiap frekuensinya. Jadi ini 5 ditambahkan 8 gitu ya. Nah, jadi kita bisa tarik. Nah, oke, bisa sama enggak ya? Ini sama dengan
8 ditambah 5. Kemudian ini salah ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi ini menambahkan di setiap frekuensinya. Ini kita mulai dari frekuensi 5 dulu, yang ini 5, kemudian ini dari 5 ditambahkan 8. Nah, kemudian 13 ditambahkan 5, ini 18 ditambahkan 8. Nah, ini 26 tambahkan 11. Oke. Nah, ini ya. Jadi terakhirnya adalah jumlahnya harus 37, dan kemudian ini yang disebut kumulatif atas. Jadi menjumlahkan di setiap frekuensinya. Untuk kumulatif bawah ya kita mulai dari bawah. Nah, frekuensinya adalah ya kita mulai dulu dari angka 5 gitu ya. Angka 5 di sini. Ini kita tambahkan 5 ditambah 11, kemudian sini 16 ditambah 8, kan dari bawah ya, 24 ditambah 5 itu, kemudian yang ini 29 ditambah 8. Oke, jadi berakhir di atas ini 37 ya, sama sih sebenarnya ya, cuman kita mulai dari bawah. Nah, untuk frekuensi relatif ini dalam bentuk desimal ataukah prosentase, caranya adalah sama dengan frekuensi kita ini berapa dibagi dengan ini ya, dibagi dengan jumlah banyaknya data kita. Nah, kalau untuk biar nanti bisa ditarik garis semuanya, nah ini ya bentuk desimal. Nah, kalau bentuk desimal pasti di sininya 1. Nah, sebenarnya bisa kita ubah dalam bentuk prosentase, tinggal kita mengalihkan 100% ya. Nah, kita bentuk prosentase. Nah, kalau bentuk prosentase ya kini enggak usah dikalikan ya. Sebentar, saya ulang. 5 dibagi ya. Nah, ini 14%. Nah, ini ya frekuensi relatif. Nah, ini yang disebut dengan penyajian data tabel.